tadi yang SMK ya, saya tuh selalu menganggap guru TK itu sebetulnya kita sejajar dengan guru SMK. Karena kita sama-sama menyiapkan anak-anak siap masuk dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Kalau kita kaitkan dengan keterampilan sosial emosional, Bapak, kira-kira apa yang Bapak lihat di foto ini? Kok tinggi banget ya? Monggo Pak. Ji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky dari SMK Negeri 2 Malang. Dari video yang tadi saya lihat, saya melihat beberapa karakteristik anak-anak yang sudah bisa mempraktekkan dunia kerja dan menampilkan keterampilannya selama video tadi berjalan. Mungkin itu sangat dibutuhkan bagi kami selaku guru di SMK, karena memang membiasakan anak-anak dengan memiliki karakter dan produk pelajaran Pancasila itu sangat penting. Karena memang tantangan kami, mungkin Bapak Ibu sekalian juga merasakan yang guru SMK, bahwa saya mendidik intelijensi anak SMK itu benar-benar perlu dididik terkait karakter. Karena memang mungkin karena saya juga pernah mengajar di SMA dan sekarang rezekinya di SMK itu terkait karakter itu luar biasa perbedaannya. Sehingga dari video tadi keterampilan sosial emosional yang dimiliki oleh guru itu sangat penting untuk diajarkan ke murid-murid SMK. Karena memang meskipun mereka memiliki keterampilan, tetapi kalau karakter dan moralnya juga kurang, itu sangat berbahaya bagi dunia kerja dan dunianya di masa depan. Mungkin seperti itu dari saya, Pak Anas. Terima kasih. Terima kasih Pak. Yang dari SMK lagi pandangan yang beragam, monggo. SMK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sportball. Pasuruan benar. Ya. Tadi saya lihat bahwasanya memang kita perlu ya memahami karakteristik peserta didik itu perlu ya. Jadi menyiapkan bahan-bahan sekiranya nanti bisa atau menuntun anak didik kita untuk berhasil, itu memang kita harus paham maksud dan tujuan mereka. Aslinya kita kan 3M, murid dan murid ya. Itu apapun apa yang kita hadapi, yang 3 itu kita pegang, Bapak Ibu. Ya. Dan satu lagi di SMK Bunda itu mau bahwasanya saya tambahkan dengan Pak Ani ya tadi ya. Karakter setelah Bunda, budi pekerti Bunda. Nah itu yang sangat sekarang itu riskan. Ya, terkadang banyak Bunda itu yang kuinte tapi pengganggunya itu, nah itu PR kita bersama Bapak Ibu. Itulah yang harus, mungkin nanti kita bahas ya, bagaimana mungkin Bu Anastasia mungkin punya tipsnya bagaimana itu tadi mendidik dengan penuh dengan itu tadi apa keteladanan. Nah, bahwasanya kita itu memang perlu kita berikan contoh anak-anak untuk memberikan keteladanan. Misalkan satu lagi contoh mengolah sampah pada tempatnya. Itu kan simpel. Kalau diomongkan ringan, kalau prakteknya, nah itu butuh proses. Itu dan sedikit lagi bahwasanya kalau itu tidak berangkat dari kebiasaan, ya kebiasaan itu, ya itu lagi repot. Kalau kita jadi dari awal itu, insya Allah menjadi luar biasa. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Ini SMK pada hal ini. Iya. Kalau kami di PAUD tadi waktu sebutkan Iya. itu masih dipakai kalau kami kami jadikan satu semua dari bisa. Iya. Kayak ada kegiatan kami ya itu semua assessment ada dalam kegiatan. Iya. Dalam kegiatan itu pasti akan ada assessment. Iya. Mereka tidak tahu pasti. Iya. Kenapa sih di SMK karakter dan begitu itu menurut Bapak menjadi sangat penting? Penting Bunda, soalnya dengan adanya karakter dan budi pekerti, maka anak-anak itu terlibat di dunia masyarakat itu esensinya. Terkadang anak-anak ya kita semua sih ya, kita semua itu terkadang itu kurang apa ya, saya itu menyesuaikan dengan lingkungan di masyarakat kita. Nah, terkadang itu tadi apa, rasa ingin apa ya, membantu itu kurang. Nah, mungkin dengan itulah
kebiasaan itu kita tumbuhkan, maka anak-anak akan menjadi kepribadian yang unggul itu. Sejauh ini apa sudah Bapak lakukan untuk bisa menumbuhkan ini Ya, ya. Geser Bu, nanti takutnya ketutup. Betul, ya, betul. sehingga nanti saat masuk di dunia masyarakat, Iya, jika iya, mereka ini siap, iya, siap. iya. Apa yang sudah Iya, Jangan linglung. saya ingat ini pada saat saya menempuh pendidikan guru Bunda, itu tepatnya di modul 1.4 budaya positif. Nah, itu saya terapkan itu Bunda. Nanti bagaimana membuat kelas di kelas-kelas, terus membuat kayak kerjasama dengan guru dan siswa untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan program-program yang kita laksanakan itu melibatkan siswa mulai dari awal proses sampai dengan akhirnya, sehingga anak-anak tidak hanya datang duduk diam. Nah, itu esensinya kita. Tadi sudah jelaskan bahwasanya murid dan murid itu apapun yang modelnya, tapi tetap kita 3M itu kita pegang. Pak, Bapak menyebut modul di 1.4, saya jadi tergoda untuk menyebutkan 3.3. Iya, betul, iya. Saya nggak ngerti tiga itu apa. Dari semua prosesnya. Oke. Apa pemberiannya? Pertama ini public speaking. Nah, berani untuk itu tidak gampang mudah. Jadi melatih anak untuk presentasi di depan itu tidak mudah. Kalau kita biasakan anak-anak itu akan terbiasa dengan hal itu. Itu yang kita programkan. Kita juga membuat program namanya Project Aksi SMK. Di PJBL itu yang di tiap siswa itu kita dampingi untuk membuat project dan nantinya bisa memberikan bekal untuk anak-anak untuk terjun ke dunia usaha dan dunia industri itu. Kadang gitu. Jadi anak-anak juga satu lagi juga kita latih menjadi narasumber, jadi moderator, jadi host. Itulah menjadi tentang kita ke depannya bahwasanya memang kita harus memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk tampil di depan. Itu mahal harganya Bapak Ibu. Kalau kita terbiasa dengan itu, maka anak-anak percaya diri itu muncul. Terkadang kita kan dijelaskan hanya kita tampil aja, tapi anak-anak diam gitu. Ya Pak gitu. Ternyata itu memanjakan mereka. Nah, makanya dengan adanya program yang kita buat ini, anak-anak semua itu terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi itu aja. Nah, inilah yang harus kita maksimalkan untuk menumbuh kembangkan pola pikir dan merubah mindset mereka menjadi siswa yang merdeka. Gitu. Pak, kalau ini public speaking, mereka juga dilibatkan narasumber, moderator, dari mas-mas tadi ya, yang gitu ya, dokumentasi gitu ya. Cara apa yang Bapak lakukan untuk bisa memberikan kesempatan pada anak-anak SMK ini ya, karena SMK itu kan dewasa muda ya, punya cara mandang sendiri, cara berpikir sendiri, emosinya juga, jiwa muda gitu ya. Apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa memberikan ruang dan kesempatan sehingga mereka bisa jadi lebih percaya diri dan mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Hanya satu kata Bunda. Aduh, Keteladanan. enggak teladan ya. Sudah. Keteladanan Iya, kita betul tuh. keteladanan. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Saya mau nambah lagi. Saya tahu Bapak kayak saya. Aku juga mau nambah. Aku juga mau nambah. Mau Pak? Silakan Pak. Kalau dari sudut pandang Bapak gimana? Perkenalkan, saya Imam Wahyudi dari SMK Negeri 1 Bakung Blitar, Bu. Ya, Blitar, Bu. Blitar Selatan, perbatasan dengan Australia. Soalnya saya lihat ke selatan sudah sungai laut selatan. Itu. Dan saya melihat bahwasanya di SMK ya,
Jadi kebetulan saya mengalami dua hal, dua posisi. Yang pertama, sebelum saya di SMK Bagong itu saya di SMK Lego, itu yang masih kotaan. Dan sekarang 1 tahun ini saya berada di SMK Bagong itu di Pucuk ya, di pedalaman. Yang mana itu karakter siswanya berbeda. Kami alami dulu, istilahnya kan kalau saya di Bagong dulu memilih mereka yang punya akademik itu banyak, tetapi kalau di SMK yang sekarang ya itu bahkan mereka itu istilahnya yang minat sekolah itu ya gurunya lah macam itu. Jadi itu hal yang luar biasa, sehingga yang kami terapkan, kami sepakat bahwasanya attitude atau karakter itu kami utamakan daripada ya mungkin akademik ya. Hanya kami mengejar akademik apapun dengan gurunya aja. Itu ke lokasi, itu perjalanan melewati naik turun gunung kan seperti itu. Sehingga itu bahkan kalau dulu belum ada jalan yang bagus itu sekitar jam 12 itu dulu harus sudah turun, karena kan kalau di atas itu tidak ada kendaraan untuk turun, betul. Sehingga kami upayakan bahwasanya di pendidikan karakter itu kami utamakan, sehingga itu nampak hasilnya ketika mereka masuk budi, mereka itu siswa kami sering dijadikan istilahnya ketua kelas ya, karena mereka sikapnya bagus, disiplin, mereka bisa ngomong temannya itu aja. Itu yang kami lihat ada dua karakter ya, iya. Dari dua sekolah, yang perkotaan dan yang tadi yang naik turun gunung. Iya. Yang perkotaan mungkin karena jadi satu kebutuhan ya, Iya. tapi di kemudian ini harus ada motivasi yang menguatkan mereka untuk masuk sekolah dan kemudian sekolah. Betul, iya. Gitu ya, Pak? Iya. Bapak yang mungkin sama dengan Bapak sebelumnya, keteladanan ya. Betul, iya, betul. Keteladanan yang dimiliki oleh ibu, sehingga terrefleksikan oleh murid-muridnya. Betul. Dan Bapak bisa lihat di pendidikan. Iya, iya, hasilnya Nah, seperti SMK itu. itu kalau kurang gampang sebenarnya. Iya. Saat sudah mengirim anak-anak ke pendidikan, ke industri, Iya. kelihatan Betul. karakternya, etos kerjanya, people skill-nya, gitu ya. Saya merasakan ketika awal saya di SMK baru itu, saya baru merasakan saya datang, siswa itu langsung mengerubungi saya untuk tak salaman. Saya belum pernah merasakan itu ketika saya di SMK yang sebelumnya itu. Tapi ternyata saya tanya, apakah itu karena saya orang baru gitu? Saya tanya itu. Tidak Pak, ini memang sudah tertanam bahwasanya kami mengupayakan itu. Itu. Budaya positif ya Pak, berarti Pak. Betul, iya. Iya. Oke, siap. Pak, apa komitmen akan Bapak berikan ke diri sendiri supaya ini bisa terjaga, budaya positif bisa terjaga dan bisa sampai nanti mereka berkontribusi di masyarakat sebagai anggota masyarakat? Yang pertama, kami istilahnya setahun ini meluncing bahwasanya keren ya, kompeten, edukatif, religius, responsif ya, eksploratif dan nyaman. Perasaan nyaman itu kami terapkan ke teman-teman guru, ke siswa bahwasanya mereka itu kami pernah membuat angket ke anak-anak. Pertanyaan yang pertama, bahagia tidak kamu di sekolah? Ternyata 100% mereka jawab bahagia. Ya. Saya tanya apa yang menyebabkan ya, karena kegiatan ternyata yang menyatakan kegiatan eksternal, artinya bukan di kelasnya ya. Itu yang bagi mereka senang itu memang saya perbanyak itu. Jadi anak-anak itu pengennya kegiatan apa, fasilitas apa, meskipun kita terbatas untuk menyiapkan, tapi komunikasi itu kita jalin sehingga mereka itu Pak saya ingin ini mereka kita fasilitasi seperti itu. Iya, Komunikasi antara guru dan murid. iya, bahkan dengan orang tua ya. Ada dialog. Ada iya. Saya bagi tahu. Ya. Iya. Iya. Kasihan tasnya. Terima kasih Bu. Menarik ya, nanti Bapak dapat teman yang enak ya. Anak-anaknya udah oke ya. Iya. 3.2 kayaknya Bapak nggak dapat tantangan di 3.2 aman ya. Karena buat saya kalau muridnya udah oke ya berarti gampang ya, bentuknya gampang ya. Terima kasih banyak. Kenapa saya loncat ke guru-guru SMK? Karena SD, SMP, SMA kita tuh kan berkelanjutan ya. Fasenya kan berkelanjutan. Kami di fondasi SD itu A, B, C, SMP D, SMA tuh ada E, kemudian F gitu ya. Kenapa sih saya giring ke sini, teman-teman?